Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sofa Aulia dari kelas IPK LPTK Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video peer teaching. Wilujeng Yakseni Sadayana. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah kalau pada sehat sehat ya. Oke, boleh dipandu dulu berdoa ya, Bian, ketua kelas. Siap Ibu. Mari teman-teman kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih, Bian. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Sekretaris, Siti, sudah hadir semuanya, Siti? Hadir semuanya Ibu. Sudah diabsen tadi di awal ya? Ya. Ya, oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis ya, terkait energi dan juga daya listrik. Sebelumnya Ibu punya jargon terlebih dahulu seperti biasa. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Oke, siap. Seperti biasa, nyanyinya seperti apa? Gimana? Bian, coba contohkan gimana? Mapel IPA siapa yang punya? Mapel IPA siapa yang punya? Mana Rininya tadi nggak ada teman-teman, nggak ada Oke, back ya songnya. kita bareng-bareng ya. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Mapel IPA siapa yang punya? Bu Rini. Mapel IPA siapa yang punya? Bu Rini. Mapel IPA siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Oke, nah sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita belajar apa ya? Ya, boleh? Ismi, kemarin kita belajar apa, Ismi? Coba, Bian, kita belajar apa kemarin, Bian? Belajar itu Bu, listrik dinamis. Iya. Oke, kemarin kita belajar terkait sumber energinya ya, Bian ya? Oh ya, sumber energi. Iya, oke. Ya, Jadi Bu. sumber energi itu kan ada dari fosil, minyak bumi, batu bara, dan energi alternatif lainnya ya. Nah, sebelum ke dalam materi, Ibu pengen tanya dulu, di dalam rumah kalian itu terdapat alat elektronik apa saja? Coba. Banyak Bu. Banyak Bu. Ada lampu, ada kipas, ada AC, ada TV, ada mobil. Biar Bu, mobilnya bagus Bu. Oh, mobilnya mobil listrik ya? Iya. Sekali Bian, cocok pakai mobil listrik ya Bian ya? Iya dong. Oke, nah dari yang tadi sudah disebutkan, yang paling banyak yang di rumah itu ada apa? Lampu Bu, banyak banget. Lampu tiap Lampu. Kamar ada ya? Iya Bu. Kamar tidur gitu kan ya, tiap ruangan ada. Nah kira-kira nih di rumah kalian biasanya menggunakan lampu yang berapa watt? Yang 12 watt Bu. 12 watt. Oke, lumayan terang ya, Siti ya. Iya. Ini sama di rumah Ismi sama ya, 12 watt ya. Iya dong Bu. Rata-rata ya 10 sampai 12 watt untuk lampu yang ada di dalam rumah. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba Ibu akan memberikan satu video nih. Ini terkait lighting show yang ada di Gedung Sate. Tahu Gedung Sate kan? Tahu Bu, aku pernah ke sana. Iya, aku Saya kan belum, orang Bu. Jawa Barat ya. Saya belum Bu. Kita nanti jalan-jalan bareng-bareng di Gedung Sate ya. Coba dilihat terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Coba diperhatikan. Di situ ada berapa lampu yang ada?
Ada banyak banget, Bu. Banyak banget ya. Gimana nih perasaan kalian ketika kalian melihat lampu tersebut? Banyak-banyak lampu kayak gitu. Menakjubkan, Amazing. Bu. Amazing kan, menakjubkan kan ya. Alhamdulillah ya. Nah, siapa yang tahu penemu dari lampu? Nih, siapa nih? Bian. Tahu Bian siapa penemu lampu? Itu Bu, Pak Thomas Alva Edison Bu. Betul sekali, Thomas Alva Edison adalah penemu lampu yang pertama ya. Nah, beliau ini membuat lampu ini, membuat penelitian tentang lampu ini sampai 1000 kali percobaan ya anak-anak, berkat kegigihan dan sikap pantang menyerahnya. Begitupun dengan kita ya, harus tetap semangat dan pantang menyerah. Nah, ada kutipan nih dari Alva Edison. Saya tidak patah semangat karena setiap usaha yang salah adalah satu langkah untuk maju. Begitupun kalian dalam pembelajaran. Tidak boleh takut untuk salah ya, mengungkapkan pendapat atau apapun itu, karena dari kesalahan tersebut itu akan membuat kalian lebih baik lagi ya anak-anak. Oke, setelah itu Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran. Boleh dituliskan ya tujuan pembelajarannya agar nanti kalian tahu mana yang sudah dilaksanakan, mana yang kurang maksimal. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep daya dan energi listrik dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis pemakaian energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis biaya pemakaian energi listrik. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan perhitungan biaya pemakaian energi listrik. Oke, sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang apa saja sih yang akan Ibu nilai dalam dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama itu adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan ya. Nanti sikap kalian dalam berdiskusi, Ibu akan menilai bagaimana kalian aktif dalam berdiskusi, dalam pengetahuannya. Nanti akan ada pre dan post test. Ibu akan Ibu akan melihat bagaimana hasil kognitif kalian dalam pembelajaran, dan keterampilannya nanti akan Ibu nilai juga dalam hasil presentasi yang sudah dilakukan penyelidikan. Begitu ya. Ada yang bertanyakan? Paham ya? Paham Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ada sedikit pretest ya. Coba dibuka dulu. Oke, ini sebelumnya nih ada langkah pembelajarannya, ada tanya jawab, penyelidikan, diskusi, dan presentasi ya. Nah, dibuka dulu HP-nya, kita masuk ke aplikasi CBT ya. Sudah? Oke. Sudah masuk ke aplikasi CBT, baru masuk ke ujian. Nanti kalian masuknya menggunakan username-nya, menggunakan username di ujian harian yang sudah diberikan sebelumnya ya. Soalnya sudah Ibu aktifkan. Boleh dimulai. Sudah selesai semuanya ya? Wah, ini nilainya sudah ada di Ibu nih. Nah, nilainya lumayan ya. Sudah selesai semuanya ya? Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, good job. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa dus atau kemasan elektronik, dibawa semuanya. Ada dibawa kan? Iya, Bu, ada. Bagi yang tidak membawa juga, nanti kita penyelidikan kalian bisa untuk menyediakan ya. Baik. Oh, kalau YouTube mana bisa. Nah, LKPD-nya akan Ibu berikan ya. Oh, dia lah. Memberikan LKPD. Ini loh, pancamu meter cicing ini loh. Ya, boleh minta tolong Ibu memberikan LKPD ya. Ya Bu, ini. Itu Bian, Septi belum kebagian Bian. Oke, Septi, sini. Oh iya. Jangan ngobrol terus ya Septi ya. Iya, Bu, tadi Oke, baik. Ya, coba dilihat dulu LKPD-nya. Nah, ada gambar seperti ini ya. Coba perhatikan gambar di samping, apa yang bisa kalian amati dalam gambar tersebut. Ada isiannya ya di LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah dibuka ya? Coba, kalian boleh memberikan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dari gambar di samping. Nah, setelah itu boleh ke gambar yang kedua. Ada struktur pembayaran tagihan listrik. Wow, dalam sebulan bisa sampai 710.000. Boleh kalian berikan pertanyaan dan juga pernyataan. Ya. Nah, sudah ditulis? Sudah dijawab juga? Coba Siti. Siti yang gambar pertama Siti itu tentang apa Siti?
Itu Bu, ada orang yang kayaknya itu di kosan deh Bu, dia mau pergi tapi dia ninggalin alat-alat elektroniknya dengan gitu aja Bu, nggak dimatiin dulu. Kipasnya masih nyala itu Bu kayaknya Bu, Nah, TV-nya. betul sekali. Kipas masih nyala ya Siti ya? Kipas masih menyala. Lalu apa lagi Siti? Lampu Bu, tuh lampunya juga masih nyala Bu. Padahal itu pada siang hari ya Siti ya? Iya. Oke, yang gambar kedua coba Septi gimana Septi? Septi lagi kayu ya? Boleh sama Ismi? Ismi gimana Ismi yang gambar kedua? Bu, itu tagihannya banyak, Bu. Ini Septi nih. Iya nih Septi ya. Tagihannya banyak ya. Berapa Septi ya? 710.380 rupiah, Bu. Itu dalam 1 bulan loh ya Septi ya. Mungkin gara-gara itu loh, Bu, nggak dimatikan tadi kipasnya. Nah, itu dia. Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lainnya dari gambar yang sebelumnya ya. Nah, kemudian apakah kita bisa menghitung biaya listrik bulanan? Bisa. Bisa Bu. Bisa. Bagaimana caranya Siti? Nggak tahu Bu, belum tahu Bu. Oke. Ada sangkut pautnya nggak Bian terkait materi ajar sekarang? Ada Bu. Mengenai apa Bu. tadi? Energi, Oke, biaya jadi? listrik tadi. Iya, betul sekali. Jadi dari permasalahan yang tadi ya, biaya listrik yang tinggi itu bisa dijadikan rumusan masalah untuk menghitung biaya listrik bulanan sendiri ya. Jadi kita betul sekali dari kata Bian, kita bisa menghitung biaya listrik bulanan di rumah. Nah, sekarang kita akan lakukan penyelidikan dari dus atau kemasan alat elektronik yang sudah Ibu suruh kalian untuk bawa ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kelompok ya. Yang kelompok pertama Bian dengan Bian, Fahrudin dan juga Septi ya. Kemudian kelompok kedua Siti dan juga Ismi. Oke, siap? Siap Bu. Oke, dibaca kembali coba LKPD-nya. Sudah dibaca? Ada pertanyaan tidak? Tuh, lihat LKPD. Dari pertanyaan, ada pertanyaan? Alat dan bahannya sudah dipersiapkan? Oke. Bian sudah duduk dengan Fahrudin, Septi? Sudah Ibu. Ya, Ini Fahrudin. Siti dan Ismi sudah bergabung? Sudah Bu, kita sudah Oke. kelompok. Alat-alat dan bahannya boleh diambil ya. Ada karton, penggaris, spidol, dan juga lem. Kemudian bahannya itu disiapkan juga di meja kalian ya. Coba kalian lihat dulu tata cara pendidikannya, apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa sudah memahami semuanya? Kelompok 1, Septi sudah paham ya? Bagaimana cara penyelidikannya? Bian, paham ya? Iya, oke, good job. Kelompok 2, Siti sudah paham ya? Sudah Bu. Oke, jangan lupa nih, kita akan menghitung besar energi listrik. Dan jangan lupa untuk merubah satuan watt hour ke kilowatt hour ya. Oke, lakukan penyelidikannya sekarang ya anak-anak ya. Kalau masih bingung, gayanya yang mana nih? Gayanya yang 9 watt yang ada di dalam kemasan kalian ya. Itu ada contohnya. Kelompok 1 coba Ibu mau keliling dulu nih ke kelompok 1. Gimana Bian? Sudah? Ini Bu baru ngitung Ibu. Ada apa aja yang diambil dari rumah? Elektronik apa aja? Terusnya. Ini lampu lampu. 10 watt, terus setrika. Wah, setrikaan. Kok dia bawa 2 dus setrika di rumah? Ada setrika 2 ya? Iya Ibu, itu nanti enggak rebutan sama kakak kalau mau berangkat. Oke. Ini yang setrika lumayan gaya tinggi ya, Bian ya? Iya. Iya Bu. Oke. Selain lampu sama setrika bawa apa lagi nih Bian? Ini Fahrudin bawa apa aja nih Fahrudin? Ya, gimana Fahrudin? Gak kedengeran Ibu nih. Fahrudin bawa dus kulkas ya? Septi bawa dus apa nih? Besar banget nih juga Septi. Bawa dus apa Septi? mesin cuci itu, mesin Allahu cuci. Akbar. Bawa Septi itu tidak dimarahin sama orang tua Septi. Oke, bagus. Yang penting ada daya yang tertera di dalam kemasannya ya. Oke, baik Ibu ke kelompok 3. Coba dilihat dulu nih kerjanya. Siti, gimana bawa apa? Bu, saya cuma bawa kardus itu lampu Bu, soalnya kardus kulkasnya udah rusak Bu, dimakanin tikus. Iya, nggak apa-apa. Kalau perlu Siti, Ibu di depan sudah ada ini ya, sudah ada dus-dus yang lainnya. Boleh diambil, boleh dicoba juga untuk ya. Oh iya, baik Ibu. Ismi bawa apa Ismi? Bawa ini Bu, Bawa apa? saya bawa bungkusnya kipas Bu, kipas yang kecil Oh, Bu. iya, siap. Cuma bawa itu aja ya? Iya Ini kan Bu, soalnya sudah penyelidikannya. pada hilang Bu. Iya, Oke, langsung pada dibuang ya, di kilo mungkin ya. ya ditimbang Bu. Lumayan ya buat jajan ya. Oke, yang karena ini kan harus 5 ya datanya. Jadi boleh kalian ngambil di depan di meja Ibu ya. Ibu sudah siapkan juga bila kalian lupa membawa 5 macam dus. Ya. Oke, sudah? Sudah dilakukan perhitungannya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ini kelompok 1 untuk terkait perhitungannya gimana? Bisa Bisa menjawabnya? Bu. Iya. Iya bisa Bu. Oke, siap. Jangan lupa ya kelompok 1 itu dijumlahkan dikalikan ke dalam 30 hari dan dijumlahkan ya. Nanti Oh iya. biar kelihatan dalam 1 bulannya pemakaiannya berapa. Ya, kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Ibu, ini dari WH ke KWH gimana Bu? Nah, dari WH ke KWH itu bisa dibagi ya. Coba kayak misalkan di matematika itu dari gram ke kilogram itu dibagi dikali. Iya Bu, oke Bu. Nah, oke, dibagi berarti ya Siti ya. Baik Bu. Ya, Ya Siti dibagi. bagi apa coba Bian? Bagi Nah, 1000. Bian itu coba di Bian Fahrudinnya supaya lebih aktif ya. Fahrudin jangan ngobrol aja ya. Jangan ngobrol terus sama Septi. Ya Bu. Oke, Septi coba itu dibantu juga Bian ya. Jangan lupa nanti salin ke dalam kartonnya. Septi nanti yang nulisnya mungkin bisa ya dibantu. Jangan ngobrol aja Iya ya. Bu.
Oke, baik. Ya, Ismi, wah ini tulisannya bagus sekali ya. Bagus sekali ini tulisan Ismi. Nanti Ismi berarti boleh yang nulisin ya. Dibantu juga sama Siti. Rapi semua ya tulisannya. Ya, oke. Sudah selesai ya? Jangan lupa untuk mengisi hasil analisisnya. Lihat juga di LKPD ya. Nih, ada 3 analisis, boleh kalian analisis bareng-bareng, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Oke? Sudah? Di kelompok 1 sudah? Sudah sampai nomor mana? Udah Bu, udah sampai nomor 3 ini Bu. Ya, bagus sekali kalian diskusinya, hebat. Ya, kelompok 2 sudah selesai sampai nomor 3? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali. Aktif ya Ismi dengan Siti ini ya. Ya, oke. Kalau sudah, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk presentasi. Nah, Ibu inginkan kalian presentasinya dengan kemauan kalian sendiri dulu nih. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2 nih. Ketua kelompoknya, Bian, Siti mau kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu, atau Ibu yang menentukan? Ayo dong. Ya udah saya Yang Ibu. aja dulu ya. Iya, boleh. Ya. Ya. Boleh dipresentasikan ya, Bian ya. Semuanya atau poin 1 yang saya bacakan Bu? Ya, data pengamatannya dulu, Bian. Dijelaskan dulu data pengamatannya, hasilnya berapa. Kemudian nanti dibacakan satu-satu boleh. Nomor 1 oleh Bian, nomor 2 oleh Fahrudin, misalkan ya, nomor 3 oleh Septi. Boleh Ya. bagi-bagi tugas ya. Ya Bu, ini tabel pengamatan daya listrik gitu. Ini ada lampu jumlahnya 4, 10 watt, dinyalakan, dipakai selama 8 jam. Maka kalau ini dikalikan energi yang didapatkan sekitar 320 watt hour. Kemudian jika dikonversikan ke kilo menjadi 0,32. Jika biaya pemakaiannya per kWh-nya 1.500 dalam sehari, maka didapatkan hasil Rp480. Gitu. Oke. Jadi kalau dalam 30 hari? 14. Jadi 14.400 Ibu. Oke. Boleh dijumlahkan semuanya dari kelima alat elektroniknya jadi berapa, Bian? Totalnya sekitar 150.000 Bu. 150.000 dalam 1 bulan ya? Iya. Oke, boleh. Iya. Karena 5 saja Bu. Ya, tanggapi dulu analisisnya belum enggak? Oke, nomor 1 bagaimana pengaruh besarnya daya listrik terhadap energi dan biaya pemakaian listrik. Besarnya daya listrik akan berbanding lurus dengan besarnya energi dan biaya pemakaian listrik. Dilihat dari data pengamatan, semakin besar daya listrik pada elektronik dan lamanya waktu penggunaan alat elektronik tersebut akan menghasilkan energi dan biaya pemakaian listrik yang besar pula. Akan tetapi jika kecil daya listrik pada alat elektronik dan semakin sebentar dalam pemakaiannya, maka hasil energi dan biaya pemakaian listrik juga sedikit. Kemudian faktor yang mempengaruhi besar biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik yaitu daya dari alat elektroniknya, kemudian waktu pemakaian dan jumlah alat elektronik yang digunakan. Kemudian untuk hasil penyelidikan di atas yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik, yang pertama menggunakan elektronik sepenuhnya saja. Kemudian bisa mencabut alat elektronik kita dari stop kontak apabila tidak digunakan. Kemudian menggunakan alat elektronik yang memiliki hemat energi. Kemudian membuat ventilasi dan penerangan yang cukup sehingga tidak begitu banyak menggunakan lampu di siang hari misalnya. Ya, oke. Kesimpulannya? Ya, sebentar. Ya, kesimpulannya gimana? Ya. Kesimpulannya bahwa tagihan listrik yang tinggi disebabkan karena alat elektronik yang ada di rumah itu banyak. Kemudian waktu yang digunakan untuk alat elektronik itu menyala itu juga lama. Dan daya yang ada pada elektroniknya juga besar. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hebat sekali ya, bagus sekali pemaparannya. Terima kasih Bian, Fahrudin, Septi. Nah, sebelum duduk, coba dari kelompok 2 tanggapannya seperti apa? Bagaimana Siti? Ya Bu, sama Bu kayak Bia, semakin banyak dayanya, semakin lama waktu pemakaian, kayak gitu bakal lebih banyak Bu kita Bu, bayar listriknya bakal lebih mahal, makanya kita harus hemat ya Bu, kayak tadi yang gambar tadi tuh orang main ninggalin aja di kamar, padahal masih pada nyala ya Bu listriknya. Ya, betul sekali ya apa yang dipaparkan oleh Siti ya. Nah, ada pertanyaan tidak Siti terkait pemaparan tadi dari kelompok 1? Tidak ada Bu. Bertanya kepada kelompok 1 Siti. Oke, baik, kalau tidak ada Ibu yang bertanya ya kelompok 1 ya. Nah, dari tabel pengamatan, itu kan jumlahnya tadi ada 4 ya Bian ya, lampunya ya? Iya Bu. Apakah keempat lampunya itu dipakai dalam satu harinya sama 8 jam atau berbeda-beda? Ini tadi saya ambilnya lampunya itu lampu yang ada di ruangan besar Bu, di ruang tengah, di ruang tamu, ruang kamar. Makanya memang berbeda-beda, tetapi
kurang lebih ya dipakai 8 jam Bu gitu. Oke. Jadi mungkin kurang lebih ya dipakainya sama berarti ya 8 jam. Nah, untuk bila mana ya anak-anak ya, bila mana nanti jumlahnya misalkan 4 tapi pemakaian dalam satu hari berbeda-beda, itu nanti dituliskan di tabel yang berbeda lagi ya di bawahnya. Jadi jangan disamaratakan seperti itu mungkin tambahan dari Ibu ya. Oke, baik terima kasih kelompok 1 sangat baik sekali presentasinya luar biasa ya kompak kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Tadi Siti dengan Ismi juga luar biasa sekali. Nah, oke. Untuk itu Ibu akan memberi kesimpulan ya. Jadi dari pemaparan pembelajaran kali ini dari rumusan masalah tadi ya kenapa kok bisa biaya listriknya, energi listriknya melonjak tinggi sampai 700.000 itu yang pertama dikarenakan mungkin pemakaiannya yang di luar batas misalkan tadi ketika keluar malah masih menyalakan TV dan juga masih menyalakan kipas angin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua karena dayanya tinggi ya seperti apa? Seperti setrika kan dia mempunyai daya yang tinggi ya anak-anak ya. Kulkas juga itu kan memiliki daya yang tinggi. Setelah itu nah bila mana ada tipsnya bila mana tidak ingin melonjak ya, itu bisa kita menggunakan alat elektronik yang hemat energi ya. Sekarang kan banyak sekali alat elektronik yang diaplikasikan untuk hemat energi seperti lampu kan lampunya pakai LED gitu kan ya. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari pembelajaran kali ini. Nah, kemudian setelah itu Ibu akan memberikan post-test ya anak-anak ya. Dibuka lagi kembali CBT-nya, aplikasi CBT-nya sudah ada? Sudah ada CBT-nya ya? Oke, masuk kembali ke ujian, nanti ada di bawahnya sudah Ibu aktifkan soalnya terkait post-test listrik dinamis daya dan energi. Silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Wah, nih sudah keluar nih nilainya, Masya Allah sekali. Siti, ya oke, bagus sekali nilainya. Oke, disusul nih Ismi juga. Nilainya luar biasa sekali ya, bagus. Ya, oke, sudah semuanya yang mengerjakan ya? Selesai ya, Septi? Oh, ini Septi belum selesai. Boleh, Septi? Sudah selesai, Septi? Sudah, Bu. Oke, diselesaikan ya. Kalau sudah boleh diselesaikan. Sudah, Septi? Ya, Bu, Ya, sudah. oke, sudah diselesaikan ya. Alhamdulillah sekali. Dari hasil presentasinya luar biasa bagus sekali dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk nilai tertinggi nih dari hasil post-test diraih oleh Siti. Siti selamat nanti Ibu nanti ke ruang guru ya Ibu akan berikan ada hadiah itu ada buku. Bagus sekali buku bacaannya Siti. Terima kasih Bu Rini. Iya, sama-sama Siti. Nah, oke, anak-anak untuk itu kita selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya, ditulis di bukunya biar tidak lupa. Boleh kalian kerjakan Ujikom halaman 241 ya, di buku paket siswa ditulis dulu di buku catatannya biar tidak lupa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait hasil daripada tugas tersebut ya. Baik, selesai sudah pembelajaran kali ini luar biasa sekali. Alhamdulillah pembelajarannya sangat aktif ya, siswanya aktif semua, dapat kooperatif sekali ya dalam pembelajaran. Boleh kita selesaikan dengan doa ya dipimpin oleh Dian, boleh dipimpin kembali ya untuk berdoa. Mangga Dian. Iya, baik sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa pula. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih Bu Rini. Iya, sama-sama. Sehat selalu ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Dah.